Halo sahabat lensa, bertemu kembali bersama saya di channel ini. Video kali ini sebetulnya masih berhubungan dengan part yang pertama kemarin, di mana part pertama Agan bisa tonton dulu di sini. Di part pertama itu intinya saya menceritakan bagaimana sebuah lensa itu yang berjamur belum tentu bisa dibersihkan karena berada di dalam komponen paten. Nah, di part kedua ini saya memberikan Agan contoh lagi gitu loh. Komponen paten itu bisa bisa di apa ya yang namanya, kalau kalau kita bilang bisa dibedel atau tidak bisa dibedel itu tuh seperti apa. Nah, kebetulan saya dapat 1855 ini. Sebetulnya dia itu sama seperti ini, sama. Ini sama, optiknya sama. Tapi di video ini kita akan membedel lensa ini. Agan-agan silakan saksikan apa itu yang namanya dibedel. Yang di part pertama kebetulan lensanya itu jamurnya itu tidak di dalam komponen paten. Nah, kebetulan ini saya dapat servisan, dia jamurnya itu berada di dalam. Bentar biar Agan lihat ya. Sebentar kan fokusnya ini ngaco. Nah, ini 1855 ini paling banyak jamurnya itu di bagian depan sekali. Nah, ini nih di pinggir ini nih di pinggir ini dia di setiap pinggiran ini. Kalau Agan pegang langsung mungkin akan kelihatan ya. Coba saya zoom ya. Nah, ini ini jamurnya ini satu. Nah, ini nih banyak nih. Nah, ini jamurnya nih 2, 3. Dia biasanya jamurnya di pinggir-pinggir ini. Nih, Agan bisa lihat ya. Intinya jamurnya berada di pinggir ini semua. Nih, nah ini nih paling banyak nih. Nah, ini nih. Nih. Oke, intinya jamurnya ini berada di pinggir lensa ini. Mungkin di kamera handphone ini nggak bisa menangkap ya, begitu kurang jelas. Tapi Agan udah lihat ada jamurnya. Ini harus kita bedel. Sebentar. Bedel itu apa sih, Gan? Ya, silakan Agan saksikan video ini. Intinya optik bagian depan ini nih kurang lebih nanti ini sama seperti ini. Kalau Agan membedel lensa Agan, itu posisinya lebih enak, dia tetap berada di sini. Jadi kita membedelnya itu nggak susah. Kalau Agan copot, membedel begini susah, ini licin ya. Jadi saya akan membedel langsung dari lensa ini dan tidak saya buka. Oke. Nah, ini namanya komponen paten. Jadi komponen paten itu harus dibedel. Oke. Alat-alat apa yang perlukan? Cuman karter sama kop. Ini kop Agan bisa beli di toko akuarium, toko ikan. Ini karter. Dah, ini aja alat-alat yang diperlukan. Oke ya kan. Dalam membedel ini haruslah sangat hati-hati. Kalau bisa jangan berlawanan dengan jarum jam, searah jarum jam. Jadi kalau kepleset tidak kena tangan Agan. Dimana di dalam pembedelan ini Agan harus bagus ya, jangan sampai dia patah. Nanti pengikatnya itu kita akan kembalikan seperti asal. Oke. Jadi kalau yang pengikatnya ini dia patah,
nanti lensa agan nggak bisa dikunci, jadi lepas optiknya. Kalau yang udah biasa sih ini nggak bakalan patah ya, maksudnya rapih. Nah, di part pertama saya ada menceritakan lensa yang harus dibedel karena di komponen paten gitu ya, bisa bersihkan. Apa itu dibedel ya? Ini namanya dibedel. Oke, kita coba cabut. Ini yang namanya komponen paten. Nah, awalnya seperti ini ya. Kalau jamur agan, sekali lagi saya ulangin, jamur agan di sini, di sini, di sini, ini bisa kita bersihkan. Tetapi kalau di dalamnya ini berarti dia beradanya di sini. Agan harus merusak dudukan ini. Jadi kita cabut paksa. Kalau jamurnya berada di sini, kita bisa bersihkan. Biasanya 1855, setelah kita cabut ini ada lagi optik yang kedua. Ini kalau ada jamur di belakang ini lagi, kita membedel lagi yang kedudukan kedua ini sama seperti yang tadi. Jadi di dalam ini dia tuh ada 3 optik, 1, 2, 3. Ini paham ya Gan ya? Sampai sini udah saya rasa Gan benar-benar paham. Karena ini sudah ada contoh yang namanya bedel itu apa. Ini yang namanya bedel. Nah, jadi membuat agan-agan yang membeli lensa ada jamur. Terkadang sih kalau memang agan nggak apes ya syukur, maksudnya bisa dapat harga murah dan jamurnya bisa dibersihkan, ya itu syukur. Tapi hati-hati juga kalau yang jamurnya itu nggak bisa dibersihkan karena berada di komponen paten. Nah, biasanya baik Canon maupun atau Sony atau Nikon segala macam, mereka nggak mau yang namanya bedel-bedel seperti ini. Dan agan-agan harus membeli satu blok seperti ini. Ya, sampai situ paham ya Gan ya? Sekarang kita bersihkan dulu lensanya. Nanti kita pasang kembali. Oke. Nah, ini yang tadi, yang di dalam. Ini Agan jangan salah masang kebalik ya. Kalau Agan kebalik masangnya dia nggak dapat fokusnya. Ini jamurnya di sini nih, di pinggir-pinggirin ini. Kita bersihin sekalian. Bentar ya kan, kita bersihkan dulu, benar-benar bersih ya. Jangan sampai ini dipasang ada yang kurang bersih atau ada kotoran. Agan sudah rekatkan kembali plastik yang ini, nah itu kalau kita bongkar yang kedua atau ketiga kali biasanya nanti kurang bagus. Jadi sekali kita bedel itu diusahakan sempurna. Oke. Nah, kalau bedel yang bagus ini nggak ada yang pecah plastiknya, jadi kita bisa kembalikan seperti asal. Seperti asal itu nanti kayak ya seperti nggak pernah dibedel. Tapi kalau buat agan-agan yang mau belajar pasti pertama pasti hancur. Nah, ini udah masuk. Oke. Dipastikan dulu ya agan sebelum menutup kembali ini. Dipastikan dulu ada kotoran nggak. Oke, sepertinya bersih. Nah, sekarang kita kembalikan dia seperti awal. Ini juga jangan sampai putus ya, biar nanti bagus. Ini rapi sekali, nggak ada bekas bedelannya, jadi nggak ketahuan bahwa ini lensa sudah dibedel. Oke, udah kayak aslinya.
Kita tinggal rapikan dikit. Ya. Oke. Ini kalau yang namanya operasinya ini sukses alias berhasil. Nah, kita kembalikan lagi seperti awal. Ya. Oke ya kan, jamurnya sudah hilang, bekas bedelannya pun tidak kelihatan. Jadi video ini saya sebetulnya bukan ingin mengajarkan Agan cara membedel sebuah lensa, dan buat agan-agan yang lensanya mungkin berjamur di depan, sebaiknya tidak usah mengikuti cara saya. Kenapa? Karena pasti untuk pertama kali Agan melakukan ini, pasti itu yang namanya gagal, pasti. Saya pun belajar ini nggak sekali dua kali. Nah, buat agan-agan yang ingin membedel ini, lebih baik berpikir ulang. Lebih baik jangan. Saya cuman ingin memberitahu Agan di video ini, khususnya di part 2 ini, cuman ingin memberitahu bahwa sebuah lensa itu, kalau Agan ingin membeli, apalagi Agan sudah tahu bahwa di lensanya itu ada jamur, tetapi di dalam diri Agan pasti ada yang namanya, nggak apa-apa lah, agak murah kok. Untuk pada saat itu memang Agan mendapatkan lensa itu murah, tetapi pada saat Agan nanti ke depannya perlu uang untuk menjual lensa itu, kebanyakan orang nggak mau. Jadi orang itu maunya bener-bener nggak ada jamur. Nah, yang apes kedua, kalau Agan pun nanti nggak mau ngejual lensanya, Agan mau cleaning, mau bersihin jamur, ternyata jamurnya itu di komponen paten, alias di dalam. Kalau ini tadi contohnya gampang, ini sampai mejem saya juga bisa. Tetapi ada sebuah lensa itu yang namanya, setiap lensa itu ada yang namanya komponen paten. Jadi kalau di dalam ini sih nggak terlalu susah ya. Kalau kayak Sony L series itu tuh lebih susah lagi. Susah banget itu, semakin tipis resiko untuk kita bedelnya itu, tingkat pecahnya optik itu semakin besar. Jadi buat agan-agan, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa buat agan-agan, video ini saya bangun untuk agan-agan yang suka merawat lensa kamera. Kalau agan-agan ingin bertanya kerusakan, baik perawatan segala macam, silahkan tulis di komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen dan like. Oke agan-agan, terima kasih. Selamat siang.